Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Lalu menurut cerita orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia wisata, minyak kayu putih itu boleh dibasahi di tisu, kemudian disedot di hidung. Kalau saya terapinya tarik napas. Jadi tarik nafas pelan-pelan dari hidung, hidungnya ditutup sedikit supaya nggak langsung masuk plong. Kemudian kita keluarkan melalui mulut yang itu. Lalu yang kelima, yang keempat, ya. Jadi tadi ketiga tetap utamakan imun, ya, tentu metabolisme dan hindari stres atau panik. Jangan panik. Ini memang sekarang ini ada yang biasa bikin panik. Ada mobil ambulan lewat, kita langsung, siapa lagi itu yang mati, terutama yang tinggal di perumahan. Sebetulnya ini juga bisa bikin stres. Makanya saya himbau kepada saudara-saudara sekalian, sebetulnya ada positifnya, agar kita patuh pada prokes. Tetapi di lain sisi akan membuat jadi masyarakat yang lain panik. Ya, untuk itu pemerintah boleh dipertimbangkan supaya ingin itu, ya, kalau memang ada mobil jenazah yang masuk ke perkampungan, saya usulkan supaya nggak usah pakai sirine, Pak. Karena membuat orang jadi panik. Ya, bagi mereka yang sudah usia, terutama ada sakit, mereka jadi akhirnya sudah putus asa untuk apa ini. Ya, lalu yang kelima, jangan ikut-ikutan borong obat yang belum tentu bermanfaat. Saya pastikan itu. Orang-orang yang melakukan borong obat itu boleh jadi belum tentu dikonsumsi. Bahkan kalau kita menggunakan secara berlebihan yang tidak sesuai aturannya karena kepengen mencegah, yang terjadi malah jadi racun. Untuk itu saya himbau kepada kita agar tidak terpengaruh, ya. Nah, karena dengan memborong obat, apalagi secara berlebihan dan dilakukan secara karena kita kepengen sehat, itu ada sebagian orang yang memanfaatkan. Karena harga obat naik, maka ada orang lain yang terdorong untuk melakukan penimbunan, ya, sehingga dia bisa jual dengan berlipat-lipat. Nah, kepada anda yang menimbun, tolong diingat, di situasi seperti sekarang ini harusnya kita hadir untuk membantu negara. Tolong jangan kita melakukan hal yang keliru. Kalau Anda melakukan penimbunan secara berlebihan untuk mencari keuntungan, berarti Anda sedang berpesta di atas penderitaan orang lain. Yang lain sedang membutuhkan obat. Mungkin maksud Anda untuk mencari keuntungan. Orang lain itu membutuhkan obat itu karena memang dia sedang sakit. Misalnya, dia memang lagi batuk-batuk atau dia pilek. Dia butuhkan obat itu, tapi sudah diborong. Ini, ingat, bagi mereka yang melakukan aksi penimbunan obat, itu ada hukum pidana. Kebetulan saya lihat, saya baru baca dari teks lain itu, bahwa Bapak Kapolri, Pak Sulistyo Sigit Prabowo, sudah mengeluarkan instruksi supaya ditindak siapa saja yang melakukan penimbunan obat. Kemudian, ada hal yang Anda tidak sadari, itu karma. Hukum karma. Anda melakukan suatu kezaliman terhadap orang lain. Padahal obat ini harganya cuma 5.000. Karena Anda sudah timbun, maka harganya menjadi 20.000. Orang punya uang jadi nggak cukup. Ya, harusnya dia beli 4 biji, ya, untuk 20.000, ternyata hanya 1 biji. Ini dosanya besar. Jadi karma, tolong diingat. Ya. Yang keenam, pahami bahwa bukan hanya virus corona yang berbahaya, tapi banyak penyakit lain yang berbahaya. Sesungguhnya, saudara-saudara sekalian, banyak cara untuk mengatasi corona berdasarkan dari banyak pengalaman yang kita biasa lihat di sosmed. Tetapi cara-cara yang Anda pakai itu adalah pertama-tama jangan terpancing mengkonsumsi obat.
Kalau saya lihat di luar sana banyak orang yang memberikan kita pembelajaran dengan hanya mengkonsumsi air putih sebanyak mungkin. Ya. Kemudian kedua, air panas. Ya, air panas kemudian dikasih handuk lalu ditutup kepala lalu sedot. Ada lagi orang yang mengatakan air panas dikasih minyak kayu putih. Ya. Nah, ini yang saya lihat. Banyak sebetulnya teknik-teknik yang untuk pencegahan. Ingat, apa yang kita lakukan dengan meminum obat macam-macam itu bukanlah obat, hanyalah sekedar untuk terapi atau sugesti atau boleh jadi untuk mencegah. Kalau bahasa alim ulamanya adalah apa ya? Kita ikhtiar. Namanya orang masih percaya diri, masih ikhtiar. Tetapi jangan salah, ketika kita sudah melampaui batas, nah itu yang tidak dibenarkan. Misalnya membeli obat yang berlebihan di luar daripada yang Anda butuhkan. Saya juga biasa beli obat. Beli obat memang untuk orang-orang flu pilek, saya biasa beli. Tapi bukan untuk menghindari atau untuk mengobati corona. Karena saya tahu sampai hari ini belum ada satupun ahli yang mengatakan bahwa corona ada obatnya. Oke, saudara. Hari ini saya tidak akan berpanjang lebar, hanya sampai di sini. Saya tentu berharap kepada kita semua, mari tetap kita patuhi prokes. Oh ya, ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Saya hampir lupa. Saudara sekalian, berdasarkan petunjuk teknis atau juknis resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pelaksanaan vaksin COVID-19 ada sejumlah kelompok orang yang tidak boleh divaksin. Nah, ini saya lupa. Mohon ya. Jadi ada sejumlah orang. Di sini ada 16 kelompok. 1, orang yang terkonfirmasi positif COVID tidak boleh divaksin. Kedua, ibu hamil dan menyusui tidak boleh divaksin. Ketiga, orang yang mengalami gejala ISPA, infeksi saluran pernapasan akut seperti batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari, itu tidak boleh divaksin. Kemudian keempat, anggota keluarga serumah yang kontak erat, suspek, ya, maksudnya yang terkonfirmasi positif, jangan. Kemudian memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak napas, bengkak, dan kemerahan setelah divaksin COVID-19. Jadi itu nggak boleh dilanjutkan. Lalu yang keenam, sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah. Ya. Lalu yang ketujuh, mengidap penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung koroner. Itu tidak boleh divaksin. Yang kedelapan, mengidap penyakit autoimun sistemik seperti SLE, lupus, Sjogren, vaskulitas, dan autoimun lainnya. Yang ke-9, mengidap penyakit ginjal. Ya, penyakit ginjal kronis sedang menjalani hemodialisis atau dialisis peritoneal transplantasi, maksudnya sedang lagi cuci darah. Kemudian yang ke-10, mengidap penyakit rematik, ya, autoimun atau ya. Lalu yang ke-11, mengidap penyakit saluran pencernaan kronis. Itu nggak boleh divaksin. Yang ke-12, mengidap penyakit hipertiroid atau hipertiroid karena autoimun. Mungkin itu darah tinggi ya. Mengidap penyakit kanker, kelainan darah, ya. Jadi ini harus atau yang sedang menerima transfusi darah, nggak boleh divaksin. Lalu yang mengidap penyakit diabetes mellitus,
Yang ke-15 mengidap HIV tidak boleh. Dan ke-16 yang sedang mengalami tekanan darah lebih dari 140/190. Vaksin COVID tidak diberikan pada sasaran yang memiliki riwayat konfirmasi 19. Ya, seperti di atas. Jadi Anda harus bisa memperhatikan itu. Kemudian, jadi sebaiknya dilakukan dulu cek. Ya, dilakukan dulu cek apakah Anda mengidap penyakit dari 16 ini atau tidak. Saya juga ingin menyampaikan dalam video dari ahli jantung, paru-paru Pak jantung kalau saya nggak salah. Beliau adalah Ustaz Dr. Yuwono M. Biomed. Ya, kalau tidak salah beliau ahli paru ahli jantung. Yang disebar melalui media sosial. Itu videonya. Diterangkan bahwa tidak semua orang yang boleh dilakukan vaksin oleh karena alasan riwayat kesehatan seperti yang di atas yang dimiliki seseorang, ya. Karena kalau dilakukan vaksin bisa menjadikan ada efek. Habis divaksin lalu masuk di ICU. Atau kalau tidak, dia tidak mempan. Jadi buat apa divaksin kalau tidak bekerja vaksinnya? Menurut beliau, tidak semua orang Indonesia yang penduduknya 270 juta akan divaksin. Hanya kira-kira 60-63% yang akan divaksin. Sehingga ada 37% masyarakat Indonesia tidak akan kena vaksin. Ya karena itu kalau ada yang memaksa-maksa, ya perlu diberitahukan bahwa tidak semua orang boleh divaksin. Saya rasa itu, mohon maaf ini saya agak sedikit panjang. Karena saya hampir ketinggalan, ini adalah berita penting. Nanti besok kita ulas lagi di waktu yang kurang lebih sama. Ya, kalau ada yang membutuhkan diskusi silakan Anda ajukan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan kami jawab sesuai kemampuan kami tentunya. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, equality before the law. Urus kasus di sini, memenuhi permintaan kliennya. 378